Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini kita semuanya dapat bertemu kembali dalam pertemuan PJJ yang keempat di mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah. Syukur alhamdulillah kita semuanya dapat bertemu, dapat belajar kembali walaupun dalam kegiatan PJJ ini yang keempat ini. Namun demikian, insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dianugerahkan keistiqomahan dalam berbuat baik, dalam keistiqomahan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang dipelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan untuk kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah dalam PJJ keempat kali ini pada mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah ini kita akan membahas tentang saya harus mengislamkan ibadah saya. Mengapa demikian? Ya, karena ibadah itu adalah merupakan poros bagi kehidupan kita. Ibadah adalah merupakan aktivitas yang penting dan utama dalam kehidupan kita. Kita akan bahas apa itu ibadah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ibadah dalam perspektif Islam adalah kepasrahan yang total dan merasakan keagungan zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga merupakan tangga yang menghubungkan kita sebagai makhluk dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga memiliki pengaruh-pengaruh yang mendalam dalam interaksi antar sesama hamba Allah. Dalam hal itu, seluruh rukun Islam seperti salat, zakat, puasa, dan haji memiliki kedudukan yang sama dengan seluruh amalan lain yang seyogyanya manusia melakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti tuntunan syariatnya. Logika Islam menetapkan agar kehidupan ini seutuhnya merupakan ibadah dan ketaatan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 hingga 58 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Juga dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 163 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhwan wa akhwati fillah, untuk mengislamkan ibadahku, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut. Pertama, ibadahku harus hidup dan tersambung kepada ma'bud, Tuhan yang diibadahi oleh kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan derajat ihsan dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai ihsan, maka beliau menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita semuanya. Muttafaqun alaih. Ikhwan wa akhwati fillah, konsekuensi yang kedua adalah ibadahku harus khusyuk, sehingga saya bisa menghayati kehangatan komunikasi dengan Allah dan bisa menikmati kekhusyukan yang kita lakukan.
Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajak kami berbicara atau kami mengajak beliau berbicara, tetapi apabila waktu sholat tiba, seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau. Hadis riwayat Al-Azdi. Inilah yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, alangkah banyaknya orang yang berdiri melaksanakan sholat, tetapi yang diperoleh dari sholatnya hanyalah kelelahan dan kepayahan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Juga beliau bersabda, alangkah banyaknya orang yang berpuasa, namun yang diperoleh dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Konsekuensi yang ketiga dalam beribadah, hati saya harus hadir sepenuh hati, melepaskan pikiran dari sekelilingku, yaitu segala kesibukan dan keinginan duniawi. Inilah yang disyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Allah tidak akan melihat sholat yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya tidak hadir di dalamnya bersama badannya, tidak dilakukan sepenuh hati. Musnad Al-Firdaus. Isnadnya dhaif. Walaupun demikian, ini adalah merupakan perhatian kita agar kita senantiasa berupaya, berikhtiar dalam melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati kita, yaitu dengan kekhusyukan kita, jauh dari intrik-intrik duniawi. Dan dikatakan salat adalah bagian dari akhirat, maka jika kamu telah memasuki akhirat, kamu harus keluar dari dunia. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan bahwa ia pernah berkata, setiap sholat yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka ia lebih cepat sampai kepada siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Andaikan saat beribadah kita masih mengingat dunia, dan kita sadar bahwa seharusnya tidak demikian, maka seyogianya kita alihkan pikiran kita ke akhirat. Jika kembali ke dunia, kembalilah ke akhirat. Begitu dan begitu seterusnya. Try to focus. Konsekuensi yang keempat, ikhwan wa akhwati fillah, dalam beribadah saya harus tamak. Artinya tidak merasa puas dan kita merasa rakus, tidak pernah merasa kenyang dengan urusan ibadah yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertaqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah nafilah sebagai jawaban terhadap firman Allah dalam hadis qudsi berikut, yang artinya, barang siapa memerangi kekasihku, maka aku mengizinkan untuk memeranginya. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan atasnya. Hambaku akan senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan melakukan nawafil atau ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang dipakainya untuk mendengar, menjadi matanya yang dipakai untuk melihat, menjadi tangannya yang dipakai untuk memukul, dan kakinya yang dipakai untuk berjalan. Jika ia memintaku, aku pasti mengabulkannya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan aku lakukan, seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang mukmin, yang tidak suka kematian, sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, tidak cukup hanya melaksanakan yang wajib saja, tapi juga harus melaksanakan yang sunnah. Inilah yang dimaksud dengan tamak dan tidak pernah puas dan rakus dalam hal beribadah. Artinya, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya saja, kita lengkapi kewajiban-kewajiban kita dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya selaku umatnya. Ikhwan wa akhwati fillah, konsekuensi yang kelima agar saya dapat mengislamkan ibadah saya adalah dengan
Saya harus memiliki keinginan yang besar untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, serta melatih diri untuk melaksanakannya sampai terbiasa. Karena qiyamul lail merupakan salah satu mesin keimanan yang paling besar. Maha benar Allah dalam firman-Nya yang artinya dalam surat Al-Muzammil ayat 6, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18, di mana Allah telah mensifati hamba-hambanya yang beriman dengan sifat sebagai berikut. Mereka adalah sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Semoga sifat-sifat yang diterangkan ini melekat pada diri kita semua, ikhwan wa akhwati fillah. Amin ya rabbal alamin. Salat malam memang sulit untuk dilaksanakan. Hanya pasang alarm saja ternyata itu tidak mempan. Yang penting dan yang paling utama adalah kekuatan niat kita. Alarm membangunkan teman, akan tetapi niatnya kurang. Bisa jadi hanya kita bangun untuk mematikan alarm saja, untuk berikutnya kita tidur kembali. Oleh karena itu, tanamkan pada diri kita bahwa salat malam adalah sesuatu yang pasti bisa kita lakukan. Semangat melaksanakan ibadah salat malam. Ikhwan wa akhwati fillah, berikut ini beberapa ibadah nafilah atau sunnah yang seyogyanya senantiasa kontinu kita laksanakan, seperti qiyamul lail, salat duha, salat tarawih di waktu Ramadan, puasa Senin dan Kamis, puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, puasa Asyura kita beberapa hari ke depan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Qamariah. Ibadah nawafil berikutnya adalah i'tikaf. Konsekuensi yang keenam adalah hendaknya saya menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan Al-Quranul Karim, khususnya di waktu fajar. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, yang sebagian artinya adalah sesungguhnya bacaan pada waktu fajar atau subuh itu disaksikan oleh malaikat. Saya membaca Al-Quran seraya bertadabbur, tafakur, khusyuk, dan sedih. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Maka apabila kalian membacanya, hendaklah kalian menampakkan kesedihannya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Abu Naim dalam Al-Hidayah. Saya harus senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tilawah kita? Apakah kita sudah menghadirkan rasa tersebut? Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, tidaklah beriman kepada Al-Quran siapa saja yang menghalalkan segala yang diharamkannya. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah, maka terimalah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hablullah atau tali Allah, nur atau cahaya yang menerangi, dan syifa atau penyembuh yang bermanfaat, perlindungan bagi siapa yang berpegang teguh kepadanya, keselamatan bagi siapa yang mengikutinya,
tidak menyimpang sehingga perlu dicari-cari alasan, tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis, tidak akan usang karena diulang-ulang. Bacalah ia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bacaan kepada kalian untuk tiap huruf 10 kebaikan. Ketahuilah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif, lam, mim adalah satu huruf, tetapi alif, lam, mim masing-masing satu huruf. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya, hendaklah kamu membaca Al-Quran karena ia merupakan cahaya bagimu dan simpanan bagimu di langit. Khusus ibadah satu ini tidak bisa hanya kita jadikan jika sempat atau jika ada waktu. Harus benar-benar ada alokasi waktunya. Ingatkah dulu saat masih kanak-kanak, setiap sore atau habis maghrib, kita selalu rajin membaca Al-Quran. Bagaimana dengan sekarang? Tentunya berharap sekarang kita senantiasa mendawamkan untuk tilawah Al-Quran pada waktu-waktu yang mustajab ini. Ikhwan wa akhwati fillah, konsekuensi berikutnya agar kita menjadikan diri kita menjadi orang yang mengislamkan ibadah adalah menjadikan doa sebagai tangga menuju Allah dalam setiap urusannya. Maka setiap kita akan melaksanakan aktivitas apapun dalam kehidupan kita, dari mulai tidur hingga bangun kembali, dari bangun hingga tidur kembali, semuanya senantiasa dalam hubungan kita tetap terjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa apa sajakah yang bisa kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita? Tentunya bisa kita lihat, dimulai kita bangun tidur, ada doanya. Kita akan ke kamar mandi, ada doanya. Kita keluar dari kamar mandi, ada doanya. Ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya, semuanya minimal kita melaksanakannya dengan niat ikhlas karena Allah dan selalu tersambung dengan Allah. Dalam pelajaran PJJ yang ke-7 ini, kami para ustadzah dan para ustadz dan ustadzah melampirkan file terlampir yang berisi doa-doa yang ma'thur yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan untuk kita agar senantiasa doa tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita. Silakan di-download materinya dalam bentuk Word. Di sana ada doa-doa beserta artinya, pelajari dan hafalkanlah. Tentunya hafal saja tidak cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Laksanakan. Pakai doa-doa ini dalam setiap aktivitas kita. Dan untuk itu maka tugas berikutnya nanti ketika sudah sampai di pondok tercinta, silakan doa-doa tersebut dihafalkan di rumah serta disetorkan di pondok. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.